bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Bersyukur padamu, Yesus. Yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah ini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Kami mengucapkan selamat mengayuh warna rumah tangga. Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan.
Bersanding dengan dia, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Kami mengucapkan selamat merayu pada rumah tangga. Kasih setiamu abadi selamanya. Kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hidupku bersinar selamanya. Selamat merayu pada rumah tangga. Saudara Chris Parlingkungan Sekarang dan saudari Monica Belinda Oksabina. Selamat datang juga bagi orang tua dan kerabat yang datang dari jauh maupun yang dekat. Mempelai yang berbahagia, gereja menyambut saudara-saudari hendak ikut bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa yang indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup kalian. Marilah kita bersama-sama melanjutkan perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kedua mempelai yaitu Chris Parlingkungan Segala dan Monica Belinda Oksabina datang ke gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguruskan ikatan suami istri merayakan misteri penyelamatan yang suci ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau hadir dalam perkawinan di Kana dan menjadi tanda keselamatan bagi mereka. Kristus kasihanilah kami kepada Bapa dan kepada kami sampai akhir hayat. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Silakan. Saudara-saudara, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau keluh, atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasihatinya dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silakan duduk. Pada suku, agama, kepercayaan, bangsa, ataupun bahasa, orang yang saling mencintai bisa lintas segala-galanya, dan justru akhirnya mereka berdualah yang mempunyai hak untuk membuat keputusan, saya mau menikah dengan A, saya mau menikah dengan. Sekarang masa Covid tapi berbeda caranya. Hal yang pertama, kalau Anda ketemu dimanapun juga, dan nanti Oksa harus belajar, kalau Anda ketemu orang Batak dimanapun juga, yang Batak Toba atau Simalungun akan mengatakan Horas. Walaupun nanti Oksa akan belajarnya bukan Horas, akan Horas. Tetapi sekalipun juga kami ingin hidup bersama dalam situasi damai. Itulah makna dari Horas atau Shalom. Yang kedua,
Kalau Anda mau hidup bersama sebagai suami istri, maka Anda harus berjuang, berusaha supaya eksis di masyarakat, supaya eksis dimanapun Anda berada. Perlu ada apa ini? Bukan ini jari, seluruh dunia tahu ini jari. Jadi orang kalau walaupun dia punya yang disebut oras, walaupun dia punya efek, tetapi kalau dia tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai cinta, seperti yang dikatakan Yesus, seperti dikatakan Paulus, maka dia menjadi hambar dalam kehidupannya, alias dia harus punya yang disebut holong. Itu maka nanti Chris, kamu tidak cukup sebenarnya hanya mengatakan kepada Oksa, tapi itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akan mengatakan, oh Oksa, holong rokat hidupku. Tidak cukup itu hanya mengatakan dari bibir. Jawa yang asli, Oksa, I love you. Jadi itu yang asli. Ya. Nah, tidak cukup hanya mengatakan ya saya mencintai dia, saya mengasihi dia, tetapi meniru Yesus, memberikan diri, mempersembahkan diri, memberikan segala galanya sampai mati di kayu salib pun dia rela demi untuk keselamatan sakramen ini. Berarti kita juga menjadi saksi bagi mereka. Kita ini menjadi orang tua bagi mereka. Kita menjadi orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk bertanggung jawab bahwa perkawinan ini layak di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Maka Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus tadi, memang segala sesuatu itu hebat, tetapi akhirnya cintalah, kasihlah yang lebih besar, yang paling besar di antara. Oleh karena itu, ketika saya terima, oh hebat sekali nama si calon pengantin pria. Kristus itu singkatan Kristus, perlindungan segala. Jadi segala-galanya mau dilindungi oleh Kristus. Jadi salah. Maka tadi saya pikir mamanya juga ada di sini. Pasti itu keluarga si lelaki, si Haruko, si Biru masuk Haruko. Jadi nama anaknya nanti menantu. Itu dia namanya Belinda. Itu sama dengan Tiur, sama dengan Nauli. Jadi boleh dipanggil Tiur, boleh dipanggil Nauli toh. Itu Nauli. Jadi Oksabina Nauli. Ya, jadi itu bisa macam-macam. Jadi harus saling mencintai, saling harus mengasihi, saling melindungi dan menjaga, membawa orang kepada keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan kedua mempelai berdiri. Juga para saksi saya mohon untuk mendampingi mempelai yang berbahagia. Berbahagia, kalian telah datang di tempat ini dengan maksud untuk menemukan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan menemukan perkawinan kalian berdua agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka ini saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya ini. Saudara Kris Perlindungan Sagala dan Monica Belinda Oksabina, sungguhkan saudara dengan hati tulus dan ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati dengan setia sepanjang hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih
kasih sayang, menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian, dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya, serta menjadi orang Katolik yang setia. Ya, saya bersedia. Kini tiba saatnya pernyataan janji perkawinan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, kami undang Anda sekalian untuk berdiri dan kedua mempelai berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Saya Kris Parlindungan Sagala dengan tulus hati dan sungguh-sungguh memilih engkau, Monica Belinda Oksavina, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mencintai engkau seumur hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada saya. Di hadapan Tuhan, Romo, dan para saksi, saya, Monica Belinda Oksavina, dengan tulus hati dan sungguh-sungguh memilih engkau Kris Parlindungan Sagala menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mencintai engkau seumur hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, sumber kesetiaan sempurna, kami mohon berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, hingga dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kris Parlindungan Sagala, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Monica Belinda Oksavina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan Dengan Sagala, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah kitab suci, salib, rosario, serta patung keluarga kudus ini, agar kehidupan mereka didasarkan pada firman dan meniru Yesus sampai mati di kayu salib, bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami semua, selalu setia untuk mendampingi dan menolong Yesus putranya dan dalam keluarga kudus.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah dan berilah kabar bagi ulos yang akan dikenakan oleh kedua mempelai ini. Kedua mempelai dipersatukan dalam satu keluarga, dan kedua keluarga dipersatukan menjadi keluarga besar, dan mereka menjadi saudara satu terhadap yang lain, sehingga melalui mereka kerajaan-Mu diperluas dan nama-Mu dimuliakan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, rosario, dan ulos ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Jadi Krista Oksa ini ulos bukan hanya sekedar perintah, tetapi ini kalau dipersatukan dipakai berarti ikatan Anda sebagai suami istri. Keluarga Kris dipersatukan dengan keluarga Oksa. Keluarga Pordomo juga adalah keluarga Bapak Sagala. Dengan cara seperti itu, nama Tuhan dimuliakan melalui Anda dengan mempergunakan ulos ini. Apakah ulos ini akan dipakaikan atau diberikan? Saya minta orang tua mengenakan ini kepada mereka sebagai ungkapan ikatan kedua keluarga. Silakan. Nah, saudara-saudara, dengan ini mereka diikat menjadi satu keluarga, dan juga keluarga besar Sagala dan keluarga besar Wordomo juga dipersatukan. Biasanya mereka dalam tradisi Batak ada yang disebut boras atau beras yang diberkati sebagai ungkapan bahwa mereka itu akan diberi dan telah diberi rezeki dari Tuhan dalam hidupnya. Maka saya akan memberikan mereka yang terkena dengan mendapat beras ini, juga terkena rezeki yang berasal dari beroleh dari berikanlah berkat bagi beras ini. Terima kasih, silakan menghadap umat. Sakris Palimpungan Sagala dan Monica Belinda Oksabina, maka sambil mengenakan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita
menyerahkan mereka kepada Allah sambil menunjukkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, semoga kedua mempelai yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon Kabulkanlah. mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami. Mengaku kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Kami terima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari bersama manusia bagi kami. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur. Dari kemurahan kami terima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Dan perkawinan yang suci ini, Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Sebab Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi dipenuhi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan persembahan kepada Sudahlah menguruskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Putra-Mu yang terkasih.
Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan. Utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sesama. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasih. Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Yohanes Harun Juwono, orang tua kami, sanak saudara dan para sahabat, khususnya kedua mempelai Kris dan Oksa yang telah Kau ikat dalam perkawinan mereka, dan juga mereka yang telah meninggal dunia dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segenap alam angkasa. Amin. Amin.
mereka bukan lagi dua melainkan satu lagi. Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat dan tidak bisa ditiadakan oleh siapapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Monica Belinda Sabina, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan yang kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Kristus Perlindungan Sagala tersabat padanya dan dia diterima dengan sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat dan pantas dan senantiasa mencintainya dan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan insan, dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat anak cucu mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan yang bersama para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saya akan memberikan komuni kepada kedua mempelai lebih dahulu. Sesudah itu bagi Anda yang Katolik silakan maju, nanti yang bukan Katolik silakan duduk.
senantiasa berpaut padamu. Biarlah kasih setia dan kasih sayang serta cinta mereka menjadi kesaksian akan iman mereka kepadamu di dunia ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang kekal memelihara Anda sekalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah saudara. Semoga Anda diberkati dalam damai sejati di hadapan semua orang. Semoga saudara sekalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berkati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dengan penyeluruhan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan Kristus Parlindungan segala dan Monica Belinda Oksapina sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Kedua mempelai akan mohon doa dari Bunda Maria dalam hidup berkeluarga mereka. Bunda Maria, oleh kerahimanmu, dahulu engkau hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Betapa beruntungnya mempelai itu. Kami juga ingin mulai hidup berkeluarga dengan memohon bimbingan dan perlindungan. Berkenanlah menerima kedatangan kami berdua ini. Bunda Maria, engkaulah teladan para perawan dan ibu yang sungguh setia. Dengan perantaraanmu kami mohon, semoga kami dapat saling mengasihi dengan kasih yang luhur, saling mengampuni. Kami mohon berilah kesabaran ketika mengalami adanya kekurangan dan ketidakpuasan, sebab kami sadar bahwa kami tidak terlepas dari banyak kekurangan dan kesalahan. Janganlah biarkan dahulu di Kana pengantin tidak lagi berkekurangan karena kebaikan hati dan pertolongan Bunda. Kami percaya bahwa dengan perlindungan-Mu, perjuangan kami untuk membangun keluarga Katolik sejati tidak akan kekurangan suatu apapun. Kami berjanji bahwa kami akan selalu mengaturkan bakti kami kepada Bunda Maria dalam perjalanan hidup keluarga kami yang kami mulai hari ini. Terimalah doa kami ini demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria yang berahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria yang berahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
dan mengamankan kepada orang tua Bapak Yesus Sagala Ibu Ilmam Itu Batu juga Bapak semua dan ibunya. Kami selaku ahli keluarga pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Kade Trisakti selaku Romo Paroki Santo Kota Gajah yang telah membimbing kedua kali ini sampai ke jenjang perkawinan kudus pada pagi hari ini. Yang kedua, seperti tadi sudah kami sampaikan kepada Romo Agus Suyanto SDY Demokrasi yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Juga tidak lupa kami cukup membantu atas terselenggaranya acara pernikahan hari ini. Kemudian kami sampaikan juga karena pelaksanaan pesta pernikahan yang akan dilangsungkan di rumah keluarga Bapak Purnomo nanti masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kami juga tidak lupa untuk mohon kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tidak berjabat tangan.